Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Tirta. Mungkin sekarang sudah bisa dibilang alumni dari SMKN 1 Lelea karena status kelulusan juga sudah diumumkan. Di video ini aku ingin bercerita bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk cari pembenaran, dan bukan juga untuk mencari perhatian. Ini hanyalah cerita panjang dari seseorang yang pernah mencoba sebisa mungkin menjadi bagian dari sebuah kelas. Ini adalah tentang perjalanan, perasaan, dan kenyataan selama 3 tahun terakhir di SMKN 1 Lelea. Pertama kali aku masuk SMKN 1 Lelea, rasanya jujur, nggak mudah. Aku termasuk orang yang butuh waktu lama buat bisa menyesuaikan diri, dan karena sekolah ini adalah pilihan orang tua, aku nggak punya banyak opsi selain mencoba menerima dan menjalani semuanya sebaik mungkin. Aku memilih jurusan TKJ karena katanya jurusan ini paling banyak diminati, dan aku berpikir kalau banyak yang suka, mungkin ini tempat yang tepat juga buatku. Dan ternyata benar, ada beberapa teman SMP juga yang masuk ke TKJ, salah satunya Imam dan Supriyadi. Awalnya aku berharap bisa sekelas dengan mereka, tapi saat pembagian kelas, aku masuk ke TKJ 2 sementara mereka di 10 TKJ 3. Jujur, di awal itu aku benar-benar merasa asing. Aku nggak kenal siapa-siapa dan bingung. Mungkin teman-teman di kelas juga sadar kalau aku hampir nggak pernah ngomong di hari-hari awal. Waktu istirahat pun lebih sering aku habiskan nongkrong di sekitar kelas TKJ 3. Tapi seiring waktu, perlahan mulai terbuka ruang untuk lebih dekat dengan teman-teman TKJ 2. Salah satunya momen 17 Agustus jadi salah satu pendekatan. Sayangnya aku nggak ikut karena saat itu aku bertugas mengibarkan bendera di kecamatan. Tapi aku tetap merasa jadi bagian dari cerita itu karena foto-fotonya masih ada dan bisa aku lihat sampai sekarang. Salah satunya ketika setelah makan tumpeng bersama. Lambat laun, aku mulai bisa akrab dengan beberapa teman kelas. Aku mulai merasakan sedikit kenyamanan. Di titik ini, aku pun mulai jarang main ke kelasnya Imam. Aku mencoba untuk hadir sepenuhnya di kelas yang memang jadi bagian dari perjalananku. Waktu itu, Lutfi jadi ketua kelas. Dia cukup bagus dalam memimpin. Ada satu momen saat acara Maulid Nabi, dan ada beberapa lomba saat itu, salah satunya lomba azan, pidato, dan membaca puisi keagamaan. Awalnya aku nggak tertarik karena merasa itu bukan tanggung jawabku sendiri untuk membawa nama kelas. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku pernah ikut lomba sejenisnya sebelumnya di jenjang SD dan SMP. Jadi aku memutuskan untuk mencobanya lagi, untuk mengukur ulang kemampuan yang aku punya. Dan alhamdulillah aku dapat juara 2 di lomba puisi keagamaan saat itu. Dan disinilah titik awal aku merasa aku ingin berkontribusi lebih untuk kelas ini. Saat kelas 11 ada info lomba PBB antar kelas. Jujur aku merasa ini salah satu bidang yang aku bisa karena aku ikut ekskul Paskibra, dan karena hanya beberapa orang dari kelas kami yang aktif di Paskibra, aku memutuskan untuk turun langsung seperti melatih, menyusun konsep variasi dan komposisi serta memeriksanya satu persatu. Tapi serius, itu nggak gampang. Banyak sekali momen di mana aku ingin menyerah. Di balik layar, aku sering marah, stres, dan merasa kelelahan sendiri. Ada satu momen ketika hampir final komposisi dan hamin berapa lomba, kita ngerubah rancangan awal yang awalnya hanya berkonsepkan dengan komposisi 15 orang, itu harus kita rubah karena ada aturan yang bilang ketika 70% mayoritas kelas harus ikut. Dan semuanya nggak mudah karena keputusan itu diambil nggak bulat, karena daripada kita nggak mengikuti aturan, lebih baik kita mulai dari awal. Dan benar, kita mulai dari awal, kita rubah komposisinya, terus variasinya, dan banyak sekali pada saat itu untuk dirubah. Dan benar, karena kurang persiapan yang memadai, saat hari H lomba, ya banyak yang tampil tidak sesuai ekspektasi, seperti musik variasi yang terlalu kecil, banyak yang gak fokus, dan
hasilnya tentu saja jauh dari ekspektasi. Tapi aku tetap bangga karena kita sudah berjuang bersama, walaupun hanya berakhir di peringkat 22. Aku tahu kami sudah memberi yang kami bisa. Lalu ada event yang benar-benar jadi puncak kebersamaan kita, yaitu Bulan Bahasa. Di situ ada lomba fashion show dengan bahan daur ulang. Kerjasamanya sangat solid dan semuanya ikut membantu. Dan pada saat itu aku membantu model kelas untuk cara berjalannya dan cara berpose, karena aku ada sedikit tahu yang basic di situ. Dan benar, semua itu berbuah manis dan kita juara 1. Ini momen indah terakhir sebelum akhirnya kita fokus pada masa PKL. Dan di kelas 11 juga ada satu kejadian yang sampai sekarang masih membekas. Waktu itu bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris. Aku lupa jadwal karena sedang sibuk cari jawaban tugas sejarah di perpustakaan. Beberapa teman juga ikut denganku, dan tentu saja ketika kita kembali ke kelas, kita ditegur karena dianggap tidak menghargai waktu dan pelajaran bahasa Inggris. Jujur aku nggak bisa jawab saat itu karena yang pertama malu, dan yang kedua karena kelasnya gabungan, jadi kayak nggak enak aja kalau sesuatu masalah terjadi, dan lebih baik kita jangan melawan di situ. Dan yang lebih mengagetkan lagi ketika ada salah satu siswa di TKJ 2 nyeletuk, kurangin aja nilainya. Dan sontak aku terdiam, kecewa. Selama ini aku berusaha untuk membela nama kelas, memperjuangkan kebersamaan, tapi satu kalimat seperti itu rasanya ya nggak etis saja rasanya, karena di situ kebetulan ada kelas lain juga dan bisa didengar dan dilihat gitu. Kayak nggak pantas saja kalau satu kelas saling menjatuhkan. Saat masa PKL, kita semua ditempatkan di lokasi masing-masing. Aku nggak tahu banyak tentang perjalanan teman-teman saat PKL, tapi di tempatku aku belajar banyak, mulai dari cara kerja, berpikir, sampai menerima kenyataan yang mungkin nggak selalu sesuai harapan. Kurang lebih 3,5 bulan PKL menjadi waktu yang penuh pelajaran untuk aku. Setelah PKL, kita kembali ke sekolah sebagai siswa kelas 12, dan jujur aku merasa kita sudah jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Kita ikut lomba PBB lagi saat itu. Aku belajar dari kesalahan sebelumnya dan alhamdulillah kita dapat juara harapan 3. Walaupun hasilnya belum maksimal, tapi aku bangga karena kami semua tetap berusaha saat itu. Ada juga momen ketika Project IPAS dengan tema adat Ngarot, fashion show lagi, dan aku turun jadi peserta. Dan walaupun persiapan materinya cuma hamin 1 malam sebelum tampil, alhamdulillah aku dapat juara 1. Prosesnya singkat, tapi perjuangannya nggak bisa diremehkan. Lalu ada lomba membuat kolase dan kita berhasil juara 1. Juga lomba koreografi di mana kelas kita meraih juara harapan 1. Semua itu mungkin terlihat sederhana di atas kertas, tapi proses dibaliknya penuh dengan kerja keras, ide, dan latihan, serta kekompakan yang harus terlatih. Dan seharusnya dari semua ini cerita kita ditutup dengan bahagia. Tapi kenyataannya semua hancur hanya karena satu kalimat. Yang nggak ada, nggak usah iri. Kejadian itu bermula saat sebagian teman kelas membuat video thread. Aku notice banyak yang belum ikut, termasuk dengan aku. Tapi video sudah diupload di akun kelas. Aku tegur di grup dan meminta jangan mengunggahnya terlebih dahulu. Tapi kalimat irilah yang dibalas. Aku cuma mikir, kenapa harus seperti itu? Bukankah kita semua punya hak yang sama sebagai anggota kelas? Kenapa kalimat iri bisa keluar begitu mudah, seolah semua perjuangan kita bersama selama 3 tahun ini tidak ada artinya? Jujur, aku nggak pernah menyesal sudah se-effort itu selama 3 tahun ini. Aku bangga pernah jadi bagian dari TKJ 2. Aku bahagia pernah berjuang, pernah tawa bareng, pernah capek bareng, dan pernah punya rasa ingin melihat kita semua sukses bersama.
Tapi mungkin yang aku sesalkan adalah aku terlalu berharap semuanya akan berjalan adil. Tapi aku terlalu percaya bahwa semua perjuangan pasti akan dihargai. Nyatanya, tidak semua orang peduli dengan proses. Tidak semua orang ingat siapa yang ada di balik layar, siapa yang diam-diam ikut menyusun langkah supaya kita bisa melangkah bersama. Dan yang lebih menyakitkan lagi, terkadang luka itu justru datang dari orang-orang yang pernah berjuang bersama. Aku tahu aku bukan orang yang sempurna, aku juga pernah salah, tapi satu hal yang selalu aku bawa selama 3 tahun ini adalah niat untuk membuat kita jadi lebih dari sekedar kelas. Tapi sepertinya ekspektasi itu terlalu tinggi, dan sekarang aku belajar, kadang seberapa besar pun usahamu, kamu tetap bisa jadi orang yang dilupakan. Tapi aku juga nggak akan larut dalam kekecewaan ini, karena dari semua yang terjadi, aku belajar banyak hal tentang ketulusan, tentang batas, dan tentang menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Untuk kalian yang masih peduli, aku mengucapkan terima kasih. Dan untuk kalian yang mungkin belum, semoga suatu hari nanti kalian juga mengerti. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih karena sudah bertahan, sudah tulus, dan sudah berani untuk bicara hari ini. Karena meskipun akhir ceritanya tidak seperti yang kuimpikan, aku tetap bangga pernah menjadi bagian dari cerita ini.